Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Horor. Dan masih ada bersama kami seperti biasa, seperti hari-hari yang kemarin gitu. Yang rencananya mau ngobrolin horor, yang biasanya nggak horor-horor banget. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Udah langsung aja bro, ayo waktu dan tempat dipersilakan. Lu kayaknya hari ini bahagia banget sih, dari tadi senyum-senyum terus. Apa ya? Ya udah kayak lu ya pasti. menuju. Semoga menuju. Amin. Gimana bro? Yang ayo. penting tenang kehidupan. Sebelum lu nyapa kawan-kawan dulu, gue mau nyapa dulu. Apa itu? Kabar lu gimana? Aku alhamdulillah baik, Bi. Dan ini cukup mendung. Pagi ini mendung Iya, banget. makanya tadi kan Aku masuk pagi keluar maghrib gitu. Untung udah nyampe sini gitu loh. Itu kan nggak bawa jas hujan. Mendung banget hari ini. Hujanan gitu, Bi. Baik, ini kita mulai. Iya, monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Bi. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami dua biung katanya juga. Ini niatnya rencananya seperti kemarin dan kemarin dulu juga. Kita pengen ngobrolin yang horor-horor. Nah, nanti biasanya nggak horor tentu. Dan entah kenapa itu disengaja sebenarnya. dan agak bangga begitu. Agak bangga gitu. Ternyata kita bisa bawain cerita horor tapi nggak horor gitu. Biasanya kan baru assalamualaikum aja orang udah ngeri. Udah dihoror-hororin gitu. Kalau kita enggak. Iya. Kisahnya gimana kisahnya? Ini langsung enggak terserah lu. Mau cerita apa enggak terserah gitu. Ya lu mau manjang-manjangin durasi dulu juga nggak apa-apa sih. Iya, baik. Enggak aku nggak mau manjang-manjangin durasi, Pi. Mau langsung ke cerita aja. Boleh. Ini adalah sebuah kisah tentu, Pi. Tentu. Kisah ini tahun 2000 berapa ya? Ini 2001. 2001. Plus 20. Angel. 21 plus 20 berarti 2021 ya, Pi. Hampir 2022. Lebih tepatnya sehari ini tuh 4 Desember tahun 2021. Jam berapa sih? Angel. Iya, yang pasti ini aku ngomongin tahun karena yang mau tak ceritain ada hubungannya sama tahun, Pi. Dan ini kejadiannya emang tahun 2000. Berarti pas malam tahun baru milenium, Pi. Ya, itu kan milenium itu banyak kan mercon malam itu. Iya, malam itu tahun baru milenium dan jauh-jauh hari sebelumnya. Aku kan waktu itu masih tinggal di Bekasi, Pi. Bekasi, Pi, bukan Jakarta. Masih pinggiran lah ya. Tahu. Iya, tahu banget situ kan. Aku masih sama Mbah, tinggalnya Mbah yang perempuan. Dan semua teman-teman dari jauh-jauh hari udah berencana pengen ngadain acara ini itu macam-macam. Juga lingkungan sekitar, ibu-ibu, mbak-mbak, mbak-yu gitu. Niatnya mereka pokoknya keluar. Malam itu kita keluar mau kemana aja. Aku nggak ngerti dia mau jadwalnya kemana. Tapi kalau pemuda sih katanya teman-temanku gitu mau bakar-bakarnya sederhana lah kayak gitu, Pi. Yang penting nongkrong-nongkrong gitaran. Dan ini itu aku sendiri kalau pas diajak ngomong sama mereka. Jadi buatku itu nggak begitu berarti mau milenium kayak mau tahun baru, bukannya sok-sokan, tapi iya, karena emang gak ada duit waktu itu ya. Kalau tahu kita senasib, bro. Iya. Kita senasib, makanya gue tahu. Dibocorin. Iya begitu juga benar. Yang satunya emang iya benar juga sih. Emang itu intinya kan. Intinya substansi itu. Dari masalah lu itu. Aku pelebarannya dulu nanti intinya ke situ. Dari sikat dulu kan. Ya, yang jelas itu tadi ketika ngobrolin rencana aku ada tapi nggak dengerin gitu, dan niatnya aku mau mangkir dari acara itu karena memang karena itu entar dulu terus biar pantas gitu kan, biar pantas tak ngomongin alasannya. Alasan lain yang ngelesnya ya, tuh aku nggak terlalu suka keramaian. Yang keduanya memang ya tadi nggak punya duit, Bi. Iya, sebenarnya kalau lu punya duit waktu itu, lu pengen nyari keramaian pasti, iya kan? Itu kita senasib, makanya gue tahu banget. Nah itu akhirnya malam itu pun malam yang ditunggu-tunggu oleh kita semua dan bukan olehku karena aku nggak punya duit. Iya. Ngomongin aja langsung. Itu aku akhirnya pokoknya aku mutusin buat di rumah aja nemenin Mbah. Nah itu pas malam itu ya sekitar belum malam sih, masih sorean menuju maghrib begitu. Aku duduk-duduk sama Mbah, masih bukan di beranda. Kalau di depan gerimis kan nggak waktu itu? Gerimis nggak?
Enggak. Di Bekasi soalnya di sini tuh malam tahun baru tahun 2000 itu sempat hujan. Hujan, memang biasanya hujan. Dan waktu itu memang ada hujannya, Bi. Tapi agak malaman dikit di sana. Tapi aku ngobrolnya karena di dalam ya nggak hujan, nggak gerimis. Kan begitu, Bi. Ya kali aja bocor gitu, kali aja ada yang bocor. Nah, itu aku ngobrol sama Mbah. Mbah ngomong gini, loh, ya nggak orang melu rame-rame, Mas. Dia manggilnya ke aku kan, Mas. Rame-rame apa? Itu katanya malam ini kan malam tahun baruan. Malam tahun baru mau ngapain terserah, aku mau di rumah aja. Ini. Murah di duit ya. Enggak. Ini kan malam tahun baru akuarium. Akuarium, aku bilang gitu. Milenium akuarium. Iya, akuarium. Milenium tahun 2000 milenium. Akuarium. Ya wis akuarium, maksudnya aku ngomong susah, Bi. Enggak bisa ngomong milenium. Ngomong akuarium ya udah ikut akuarium aja wis. Iya, ini memang malam tahun baru akuarium. Jadi ketawa kayak gitu tuh. Iya, ini memang malam tahun 2000 akuarium, tapi aku nggak pengen kemana-mana, Mbak. Aku pengen di sini nemenin situ. Tapi dia nggak punya duit, katanya begitu. Bukan itu, kalau duit mau pinjam-pinjam ada, ngomong kayak gitu. Tapi ini senangnya sesaat, besok aku kesiangan, banyak yang harus kita kerjain, ada masalah juga yang harus kita kerjain, masalah rumah, masalah listrik, kata dia. Kata aku begitu. Ya wis nauma baik. Tapi ini malam tahun baru akuarium loh. Akuarium tahun baru apa, bodo amat aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya udah kita ngobrol-ngobrol lagi, mbakku ke belakang, pintu diketok, Bi. Tok. Bro, belum ada bro waktu itu, Bi. Masih panggilan. Iya, masih ada kayak gitu panggilannya. Yung. Buka pintunya, buka pintunya. Buka pintunya nih, cepetan di luar. Iya benar gerimis, Bi. Di luar gerimis, aku buka pintu, ternyata itu teman akrabku, dua orang teman akrabku, utusan dari teman-teman yang lain. Ternyata mereka itu sama-sama nggak punya duit. Mereka itu memang ada utusan dari mereka untuk nyusulin aku buat ikut gabung dalam acara tahun baru milenium tersebut. Dan yang bikin gelinya lagi, bukannya acara yang seperti diomongin kemarin-kemarin buat bakar-bakaran gitar-gitar gonceng-gonceng gitu ya, tapi mereka bakalan gabung sama ibu-ibu, Bi, sama lingkungan situ, dan rencananya mau ke Ancol. Rencananya mau ke Ancol lihat kembang api. Aku males banget sama ibu-ibu, sama mbak-mbak, bocah-bocah kecil diajakin semua, Bi. Loh, masa sih mau ikut kayak gitu? Pokoknya kalau situ nggak ikut, kita nggak jadi semua, nggak rame nanti, katanya. Orang aku nggak suka keramaian, udah bilang aja nggak punya duit. Kayak gitu, Bi. Kalem masalah itu, yang penting situ berangkat. Mbakku ngomong lagi, wis mana melu, katanya gitu. Udah sana ikut, orang tua di sini aja, nanti dilihat dari kaca rumah juga kelihatan kembang apinya, begitu, Bi. Akhirnya bla bla bla, aku ikut sama mereka. Dan yang paling nyebelin ternyata bukan pakai motor rame-rame arak-arakan, yang ibu-ibu pakai kendaraan pribadi, atau itu nyewa angkot, Bi. Berapa biji, banyak banget angkot udah nangkring di pinggir kali semua angkotnya. Nah itu, lu pakainya angkot, ya iyalah, ibu-ibu semua yang irit, katanya begitu. Itu nyampe macet enggak? Hah? Macet luar biasa di waktu itu, asli. Malam tahun baru ya. Macetnya luar biasa dari sore. Bahkan waktu itu aku mau cerita horor sih, Bi, tapi ini awalannya ya. Itu sampailah ke sana, belum sampai sampai ke Ancol. Itu udah macet luar biasa banget. Mobilnya orang-orang, aku ngikut gitu ya. Itu cuman bisa parkir di jalan layang, Bi. Jalan layang, dekat situ ada jalan layang begitu. Itu parkir di situ bersama mobil-mobil yang lain. Kita semua itu turun dari jalan tersebut menuju ke lokasi tadi, ke Ancol. Kita lewati, pokoknya banyak orang rame-rame begitu ya. Terus udah sampai sana, kita dapat stand lah, dapat tempat buat ngumpul satu lingkungan tadi. Udah mulai rame banget, tapi belum pas jam 12-nya ya. Tak pikir-pikir gini, aku sama Kiki, terus satunya Kitak. Aku bilang, masa kita sama ibu-ibu sih kayak gini, terus jagain bocah-bocah. Yang lain juga pemuda banyak di situ, Bibo. Gitar nora-nora banget lah, bisa dibilang begitu. Orang di situ juga musik banyak kan. Ketahuan orang desanya, pinggiran begitu kan. Gimana kalau kita keluar dari rombongan, aku bilang gitu.
yuk, itu tanpa bilang sama mereka. Kita itu keluar dari rombongan, Bi, masuk lagi ke dalam sana, nyari ya lumayanan kata pemuda-muda waktu itu kan, banyak cewek-cewek cantik dan yang lain-lain. Itu tersebutlah tahun baru berlangsung tanggal berapa? Tanggal 1 ya, pas 1 Maret ya. 1 Maret. Iya, tahun baru tanggal 1 Maret bener. Itu jam 12 banyak kembang api dan seramainya tahun baru waktu itu kita agak terlena. Baru setelah orang pada menghambur agak buyar begitu baru keinget, rombongan kita gimana gitu. Akhirnya yuk kita gabung lagi ke rombongan kita ke sana. Sampai sana udah bersih, nggak ada orang di lingkungan tadi, di tempat Jam tadi. berapaan itu waktu itu? Ya udah jam mungkin 12:30 Bi. Jadi orang sih masih banyak tapi rombongan kita itu nggak ada. Udah pergi, udah pindah. Udah pindah. Kita sempat nyariin di dekat-dekat situ gitu sambil ngerokok, nyari-nyariin nggak ketemu. Terus si Kiki bilang gini, jangan-jangan udah balik ke kendaraan. Oh iya, ini jangan sampai kita ketinggalan. Nyampe sana bener Bi, dari di atas itu di jalan raya udah bures, nggak ada kendaraan sama sekali. Jadi yang ada ya udah orang berlalu lalang umum begitu aja. Loh, ini kita ditinggalin. Ya aduh gawat Jung, makanya gue nggak bawa duit apa-apa, kata si Kiki begitu. Tak, lu bawa duit nggak? Kagak, gue cuma ikut doang. Nggak ada yang bawa duit waktu itu, Bi. Aku apalagi udah disebut di atas, aku nggak punya duit. Ada buat beli rokok doang kan. Itu kita di pinggir jalan, begini mau numpang sama siapa, Bi, cater. Ada polisi, Bi, bukan PCR ya, tapi bener-bener polisi bawa mobil kijang dulu yang ada tempat duduk yang buat nanggepin maling, yang belakang itu. Iya, buat nanggepin orang gitu ya. Ada depan ke sana sama sini gitu. Itu dia berhenti pas depan kita. Loh, Dek, kenapa? Pak, mobil-mobil yang di sini pada kemana ya, Pak? Ya udah selesai, ya udah pada kabur semua. Kamu ditinggal ya? Iya, Pak. Pulangnya kemana? Bekasi, Pak. Aduh, katanya. Terus yang paling dekat lewat mana? Lewat Beos kota, Pak. Ya udah ikut aja ke belakang. Di depan kan ada temennya juga, ikut di belakang, Bi. Jadi kita sama duduk-duduk kayak orang ketangkap begitu loh, Bi. Cuman bedanya nggak diikat itu aja. Jadi kalau jalan begitu, ini horor juga, Bi. Jadi di belakang mobil-mobil itu kan masih seneng, masih tahun baruan, trompet dibunyiin. Kalau udah mau nyelip kita, diem, Bi, prihatin. Soalnya ngeliat orang ditangkap begitu ya, pikir mereka ini orang ditangkap maling apa copet gitu kan. Ada polisi yang duduk di belakang juga, soalnya pantas banget lah. Kita nasibnya kayak gini banget, kayak malah residivis, kayak orang yang nggak bener ditangkap begini. Ada lagi mau ngelewatin lagi mau nyelip, ini polisi jalannya nggak kencang. Jadi kalau orang mau nyelip, totat langsung berhenti, diem, baru nyelip. Nanti orangnya pada ngeliatin begini, Bi, ini bocah maling apa gitu. Apes banget. Kita akhirnya diturunin di kota. Di kota sana, Bi. Tapi aku nggak hafal daerah situ. Kota lama ya? Kota lama. Diturunin daerah situ. Akhirnya kita ngucapin makasih sama polisi. Ada ongkos nggak, Dek? Gengsi, Bi. Ada, kata Kiki begitu, nyebelin banget. Ada, Pak, kalem, Pak. Terima kasih, Pak, nyampe sini udah dianterin. Iya, udah hati-hati. Kamu jalan aja ke sana. Tapi agak jauh begitu. Aku nggak ngerti daerah situ, Bi, nggak hafal. Yang jelas kota lama gitu ya, bangunan-bangunan tua. Terus kita jalan terus masuk ke sana. Ini banyak hiburan-hiburan di bangunan tua tadi di dalamnya gitu, tapi di luarnya sepi. Dan memang jalanan tadi aku nggak ingetnya itu belok berapa kali. Terus nanti ada sungai yang pakai beton semua, udah plaster semua. Itu sampingnya sungai, berarti ini jalan, ini bangunan, terus ini ada jalan nggak terlalu gede, sepi waktu itu. Ada taman ya sekitar semeteran gitu ya sepanjang. Ini sebelahnya itu kali beton begitu ya. Kita jalan di situ, udah lama juga jalan di situ kan. Bertiga bercanda-candaan, ngingetin masalah tadi, ditrompet-trompetin, terus orang kayak prihatin ngeliatin kita gitu, ya. Ini kok ini kan tahun baru ya, kalau di sini kok sepi banget begini, nggak ada orang. Kalau orang kayak tahun baruan sini, nggak di luar, nggak kayak kita. Acaranya di dalam, bro, begini-begini katanya. Wah, iya juga ya. Karena di dalam memang kelihatan ada lampu-lampu di rumah-rumah tua itu, bangunan-bangunan tua itu katanya kan banyak resto gitu ya. Akhirnya kita jalan nyampe ngelewatin resto cafe, masih ingat waktu itu. Terus masih jalan di pinggir kali tadi.
kita ngedumel, kita nanyain lagi, aku nanyain ke Kiki, ke kita juga, siapa tahu dia pegang duit. Nggak mungkin, ini dari sini kita menuju kemana, katanya menuju Beos, ke stasiun, nanti ke Beos berarti kan harus pakai uang kan buat naik kereta. Nah kata dia, nyantai aja, gue sekolah juga kayak gitu, biasa Dayak bicaranya Dayak dari situ sampai ke Bekasi, sampai ke Kranji sana ya. Kata aku, emang boleh? Ya udah nyelos aja sebisa kita, kata dia begitu. Ini lagi ngomong-ngomong kayak gitu, Bi. Itu kan sepi jalanannya, masih pada bangunan-bangunan tua begitu. Lampunya cuman ngandelin lampu jalan warna kuning. Itu tiketnya masih tiket ini ya? Cetak gitu ya, bukan tempel. Nah itu sebelum ke terminal ya, Bu, ya ke stasiunnya. Itu kita nggak pernah mikirin yang namanya memedi, setan, hantu. Yang ada saat itu kita lagi sial, apes banget. Gimana caranya pulang? Lapar juga bener, nggak punya duit, nggak ada minuman. Paling kalau misalnya ada rokok doang kita nyalain begitu sambil ngobrol, itu udah capek banget. Ini di depan ada jembatan, Bi. Ini kalinya nggak terlalu lebar, jembatannya juga nggak terlalu panjang ya. Lampu yang kita lewatin lampu semua hidup, cuma lampu warna kuning. Ya pendaraannya kecil, habis gerimis juga, basah lah tanah ini, aspal basah. Itu pas di bawahnya lampu tadi. Lampu jalan. Lampu jalan. Pas di bawahnya lampu jalan itu ada bis-bisan apa ya. Berarti taman putus sebelum jalan putus, tapi ini plesteran terus lampu. Ada seorang perempuan duduk tapi ngadepnya ke kali, Bi. By the way, lo tahu nggak kenapa lampu di Jakarta itu warnanya kuning semuanya? Kenapa, Bi? Kebanyakan lampu jalan warnanya kuning. Kenapa memang? Itu biar anti kabut ya. Oh iya benar, kalau kuning ya. Itu kalau lampu putih misalnya ada kabut nggak kelihatan. Tapi kalau kuning itu masih tembus. Itu juga biasanya dipakai oleh orang-orang. Kadang kan kita bingung kan, ini kok apain sih lampu remang-remang gini gitu kan? Ternyata salah satu. Itu juga di jalan, kalau misalnya kita jalan di daerah-daerah gunung, nyimpangin kendaraan yang pakai lampu yang putih itu mengganggu banget buatku sendiri gitu, beda sama yang kuning itu. Lanjut. Cewek. Ada perempuan, rambutnya cewek perempuan nih. Aduh, ini gue catet nih, enggak lu bilangnya perempuan apa cewek? Cewek yang kemarin udah dibahas, cewek yang ke perempuanan katanya ada yang ngomong waria. Aku milih salah satu aja ya. Cewek. Karena kita waktu itu pemuda, Bi. Ada cewek. Ada cewek itu duduk ngadepnya ke kali. Tapi kita kan masih agak jauh, sekitar 10 meter, 7 meteran lah itu. Kealingan bunga-bungaan taman ya, yang taman yang ini. Di samping. Jadi nggak terlalu, paling segini nampaknya segini lah dia. Badan lah ya. Setengah badan. Aku bilang, Ki, ada cewek Ki. Kita itu paling, yang namanya cewek itu paling girang banget. Mana yung? Di sini mereka kan orang sana kan, bukan aku kan orang sini ya, orang sana, jadi dia tahu kalau di lingkungan situ sering banyak cewek-cewek yang bagus-bagus kata mereka, kelas-kelas high class gitu ya. Terus dia bilang, mana urusan gua apaan, itu cewek di depan. Itu aku nunjuk mereka nggak ada yang lihat, Bi. Sampai akhirnya aku nyesel di tengah, kata ini bener apa enggak ya, kata orang tua dulu, dipegang biar ngeliat. Aku juga nggak nyangka itu dia setan apa memedi, yang jelas capek gitu aja. Itu aku ganti sebelah sini, kamu sebelah sini. Kita masih jalan pelan begitu. Baru mereka ngelihat semua, Bi. Oh iya, itu di dekat jembatan, katanya lagi ngapain ya. Makin dekat, nggak ada yang curiga itu memedi atau apa, Bi. Terus sampai sampingnya kita bener-bener, Bi. Sampai sampingnya kita ngegosipin, maksudnya ini rencananya mau diapain gitu loh, dalam ketiadaan, Bi. Kalau misalnya punya duit, nyapa-nyapa, terus misalnya diajak ngobrol, yuk kemana kek, medang-medang atau apa kan, lumrah pantas gitu ya. Itu nggak punya duit, keder, orang nggak punya duit emang keder, Bi. Kita ngomong ngadepnya ke sini, jadi bertiga begini ngobrol, gimana, lu aja yang nyapa, gua aja biar gua aja. Lu ngomongnya nggak sopan, nanti yang jorok-jorok. Aku bilang kayak gitu, biar aku aja, aku bilang gitu kan. Gua dulu, biar gua aja yang ngomong. Lu kesok Jakarta. Iya, gitu, sok banget waktu itu, gua sok banget sih, Bi. Gua ngomong gitu. Iya, gua aja yang ngomong, ntar gua aja yang nyapa. Nah ini lagi ngobrol begitu, kita pas nengok ke sini nggak ada, Bi, di situ, Bi. Nggak ada,
orang apa bukan, katanya begitu. Kiki juga bilang begitu. Jangan-jangan Kunti apa Memedi ya, coba tengok-tengokin. Kita nyari di areal situ, gesernya terlalu cepat, berdirinya kapan gitu lebih. Dan itu nyari di kolong si Kitak ngusulin begitu. Airnya nggak terlalu ini banyak, Bi. Masih ada tundakan begitu di bawah kolong. Itu kita ngeliatin sampai pakai korek diceklek-ceklek begitu, siapa tahu nyambung gitu. Itu yang bikin sebel, lampu pas di situ tuh mati. Terus sampingnya itu ada bangunan tua juga nggak ada lampu di luar, ada lampu nggak nyala, jadi gelap banget. Itu nyampe ngelongok-ngelongok, nggak ada ya Ki, di mana ya? Akhirnya kita balik lagi ke jalan tadi, udah jangan dipikirin. Tapi ini Memedi loh, Memedi ke setan apa yang lebih menakutkan, ini keadaan kita, mau gimana lagi kita itu gitu lebih kan. menakutkan gitu. Iya, keadaan kita lebih menakutkan, mau ngapain, iya juga tak pikir-pikir. Ya wis jalan lagi, tapi aku merinding, kita semua juga merinding, namanya itu jelas hantu. Pas lagi ngomong kayak gitu, di jauh, berarti ada tiang itu jaraknya mungkin 10 meter satu, atau 5 meter satu gitu ya Bi. 1, 2 tiang, itu kan hidup semua lampunya. Lampu yang ketiga mati, Bi. Ada itu dia juga, Bi. Dia posisinya berdiri di situ. Ngadepnya sungai Mas ya? Madepnya sungai. Enggak, ngadepnya ke jalan. Ngadepnya ke jalan, rambutnya gerai begitu. Tapi nggak tahu, pokoknya nggak terlalu jelas sih. Dia pakai dress putih. Nunduk lah. Nunduk, tapi agak melantong begini rambutnya, ke belakang begitu ya. Itu blow kali, ke blow gitu. Blow apa, kena angin begitu ya. Enggak, maksudnya kalau di itu kan apa potongannya blow gitu tuh kayak dibengkokin kalau nggak salah. Oh, bisa jadi dicatok apa diapain begitu ya. Akhirnya itu, Ki, di depan kita bilang gitu. Loh, kok pindahnya kapan? Oh, jelas ini positif katanya dia. Masih ngelawak semua, Bi. Kata si kita, mau hantu mau bukan yang penting cewek, kata dia begitu. Tak, lu jaga omongan, ini di kampung orang. Aku bilang, ini di kota bukan kampung, kata dia. Iya juga ya, namanya saya tuh waktu itu kan masih muda ya. Kalau hantu Memedi itu adanya di kebun, di kampung-kampung, ngapain di kota begini banyak? Ada begituan, Bi. Terus kita gimana nih? Balik lagi, yang jauhnya nggak tahu, kita jauhnya kayak tadi. Ini kan udah jauh banget. Masa kita mau balik lagi? Nggak ada tempat. Jadi posisinya udah kelewat di sana. Jembatan udah kelewat. Itu Enggak, yang posisi apa lu udah ngelewatin yang tadi. Iya, jadi lu harus balik lagi buat nemuin cewek itu atau Enggak, masih di depan? Masih di depan. Oh, masih di depan kita, berarti 3 tiang lagi. Tapi kan kelihatan, Bi. Kelihatan walaupun saya gelap Samar-samar apapun, gitu ya. samar-samar kelihatan. Dia ngadep ke jalan, nunduk begitu. Jadi kita penakut, tapi nggak takut sama cewek. Dia ngusulin, balik lagi aja, Ki. Gila aja, kita udah jalan jauh banget, terus nggak ada jalan tembusan, gang kayak apa gitu, Bi. Akhirnya, wis, pokoknya kita bertiga, kata kita, mau hantu mau bukan yang penting perempuan, kata dia begitu, yang penting cewek. Salah lagi aku ngomong kan. Akhirnya ya wis, di sana itu jalan, kita bertiga itu jalan yang tadinya pelan, Bi, yang tadinya biasa gitu, masing-masing jadi pelan, Bi. Mungkin merasa takut semua kali. Begitu juga dengan diriku ya kan, mulai merinding, rokok, putus dingin, nyampe dekat begitu. Ini mulai senggol-senggolan, Ki, yang mau nyapa siapa duluan? Gua kagak ikut-ikutan, kata dia gitu. Tak, aku emang enggak. Tadi katanya lu masalah cewek lu. Enggak, yang bagian lu. Gimana kalau kita diem-diemin aja? Udah deket banget, Bi, sekitar berapa meter. Ini gerak si cewek perempuan tadi, Bi, gerak. Tadi bukan hai guys atau apa, enggak, dia balik arah ke kali, kayak malu gitu. Putar balik. Balik badan ya. Balik badan ke arah kali begitu. Ma, kata itu sih, kita orang seberang, orang Sumatera. Jadi dia, ma, bilangnya begitu. Nah, gimana nih kita nih, balik lagi atau lari, atau bilang, jangan lari, kata Kiki. Kalau di film-film lari kita dikejar, udah biarin aja. Kalau enggak disapa aja nggak apa-apa, kata dia. Itu jalan makin dekat berapa meter tinggal, Bi. Itu pokoknya diem, aku juga nggak mau ngapa-ngapain. Sekitar malah bilang gini, Mbak, ngapain kayak gitu sih? Itu malah langsung blep, kayak gitu bilang, Bi. Langsung, cepet banget gitu loh. Blep, kayak gitu. Itu udah di jembatan sana lagi. Kita nyariin gitu loh. Mana itu kan nyariin. Jangan-jangan di belakang. Itu di tiang lagi, posisi duduk lagi begitu. Oh, yang tempat semula itu awal. Semula. Itu gila, ini mah hantu setan ini bener-bener. Udah kita buru-buru, dekat lagi ya udah nyampe Beos katanya. Dekat lagi, hitungannya Kiki aku nggak tahu karena aku nggak sering ke situ gitu kan. Tapi harapannya sih udah dekat. Kita jalan lagi, makin tak kencengin.
itu di depan berapa lampu mati Bi. Tahu-tahu dari arah sana seberangnya kita itu bukan cuma satu tapi banyak begitu Bi. Sosok siluet begitu, banyak sosok perempuan lah tapi nggak dress seperti itu. Jadi ada pendarahan lampu entah dari mana, kaki-kaki jenjangnya kelihatan Bi, kaki-kakinya jenjang kelihatan. Jadi berapa orang tapi sekitar lebih dari 10 mungkin, lebih dari 10. Ini kita, aduh alamak malah banyak lagi kayak gitu. Itu belum kelihatan bajunya warna apa Bi, nggak kelihatan karena jauh begitu ya. Ki, gimana Ki, kita kayaknya diserbu hantu, aku bilang gitu. Udah tenang aja, nggak mungkin hantu, ini lokasinya banyak wanita-wanita gituan, kata dia gituan, kata dia gitu, nggak mungkin hantu nyampe nyerbu kita salah apa, kata dia begitu. Itu makin mendekat kita juga makin jalan, tapi kita pelan. Mereka gitu itu ya. jalan posisinya. Jalan semua Bi, jalan makin dekat, iya cewek-cewek ternyata Bi, pakaiannya seksi semua Bi, jalan ke arah kita betapa bahagianya kan, tapi kita nggak punya duit, cuma itu doang jadi beban. Makin dekat ternyata jalannya melambai Bi. Oke. Paham kan? Paham. Iya ternyata jalannya hibrid. Iya jalannya ngegat-ngegat begini, tasnya makin, aduh ternyata dibanci semua. Itu tahu dari mana aku nggak ngerti ya, pokoknya dari arah sana banci kok rombongan begitu. Aduh Ki, masalah besar, aku bilang kayak gitu. Kita udah nggak apa-apa, yang penting cewek ada penonjolannya. Lu lagi banci, aku bilang bencong itu mah, udah biasa aja. Akhirnya kita simpang dari sana udah jauh, ada berondong udah digituin Bi. Aduh duk setan kalah kalah serem. Aku malah ngomongnya susah ini, kalah serem sama suasana itu. Itu bener, muka-muka nggak diapa-apain, diapa-apain. Itu mereka papasan begini, ada yang setengah lari. Ih ganteng, ngapain jam segini, ngapain di sini? Dipegang-pegang, kita dikeroyok puluhan bencong kayak gitu. Nggak bisa diceritain saat ini. Ini bisa, tapi aku nggak bisa detailnya kayak apa. Itu serem banget buat aku. Emang sih kayak berkelas Bi, cakep-cakep. Tapi kita kayak mau dilucutin begitu loh. Kalau mau kayak mau ditarik di mana. Akhirnya saking seremnya kita digodot sini di tengah jalan sepi Bi. Takutnya kita disakiti ya, terus tadi didurjanai. Iya benar. Takutnya aku kehilangan ini Bi ya kan, kehormatan saat itu, waktu itu kan nggak lucu sama begituan. Takutnya aku terenggut oleh mereka. Akhirnya berpikir dengan masih dingin, ganteng ditowel-towel. Kalau kita kayaknya bahagia Bi, tapi Kiki juga nggak seneng. Akhirnya aku bilang gini aja Mbak. Panggilnya apaan Mbak? Ses dong, ada yang bilang namanya aja. Pakai ini Bi, gimana caranya aku bisa keluar. Pokoknya oke, nanti kita kesini lagi. Janji swear digitu-gituin Bi. Kita cuma mau beli rokok doang. Itu nanti balik lagi tempat sana jembatan tuh, aku bilang gitu. Kan nungguin aja sini. Iya masalahnya nggak ada penglaris dari tadi. Orang itu pada kesana semua katanya pada tahun baruan. Kita sepi di sini, nggak ada sepong katanya. Ngomongnya seadanya begitu Bi. Akhirnya piye carane nyampe aku berdoa. Tadi ketemu setan gak berdoa, ini berdoa harus lepas dari ini semua. Itu menakutkan banget Bi. Itu akhirnya berhasil. Ada 1-2 orang mereka yang udah biarin aja Bo, kita juga rokoknya habis. Ada kamu, iya bener, beli minuman ya, tokipannya beliin ya, kita pesta malam ini, kata mereka begitu Bi. Hanya berhasil kita keluar dari rombongan itu, lari sekenceng-kencengnya Bi. Sialan bokisan gitu. Tapi nggak ngejar sih Bi, cuman teriak-teriak begitu. Itu ngos-ngosan, bener-bener aku takut banget waktu itu. Itu ceritanya sampai di situ. Akhirnya kita ketemu stasiun. Ternyata kita buka. Sebenarnya gue punya duit, katanya begitu. Bentar. Oke. Tanggung banget ya, padahal udah mau kelar nih kayaknya nih. Gimana nyampe stasiun terus? Itu dikejar-kejar sama mereka, tapi ngejarnya mereka juga nggak gitu niat. Cuman kan sambil dikejar-kejar cewek-cewek begituan banyak Bi. Kata orang, 1 orang cewek aja tenaganya kayak apa? Ada orang seperti itu, katanya tenaganya double, katanya nyawanya double. 3 lawan puluhan, 12-an orang ada Bi. Tahu habis ngapain itu loh. Itu jangan kamu nipu kami itu kejar-kejar. Mereka itu sama-sama begini. Kita lari sekencang-kencangnya, padahal kalau dipikir juga haknya tinggi begitu nggak bakalan bisa ngejar kita Bi. Itu akhirnya kita ngos-ngosan, singkat cerita nyampe ke Beos, depan stasiun. Kita bingung, terus penjaganya juga kayaknya ketat. Minta sama tukang ini loh
rokok, ada rokok, Bang, kereta jam berapa? Katanya pagian, Dek, kata gitu. Itu ada orang Jawa juga itu kan, minta tiker nggak ada, minjem tiker, terus minjem ini apa kardus bekas minuman buat tiduran di situ, Bi. Itu udah kayak gembel, bener-bener tiduran di antara rel sama rel begitu ya, gitu nungguin kereta. Terus akhirnya Ki, kok kita begini banget, Bi? Ki udah ngelihat setan cewek, dikejar setan yang puluhan itu. Apes banget, beneran lu nggak usah tahun baruan, kata dia begitu. Kita nyeplos. Sebenarnya lu tenang aja. Tenang gimana, Tak? Gua aslinya punya duit kayak gitu, Bi. Aslinya punya duit, Bi. Kalau punya duit mah tadi dari sana aja naik ke arah Bekasi apa pakai apa gitu ya. Gua aslinya punya duit, cuman gua pengen lihat kalian sebenarnya punya duit beneran apa enggak kayak gitu. Itu dikeluarin jam itu ya. Duit segitu masih banyak. 245 dia pegang, Bi. Akhirnya itu bisa disetting, nggak minum, nggak ngerokok, habis rokok si kita itu diem aja, Bi. Seolah-olah nggak punya duit beneran. Akhirnya dicitakin nama kita berdua, lu kejem banget, dasar lu sialan, bajingan bilang gitu kan. Akhirnya sini duitnya, itu beli rokok, beli minuman di situ, happy lagi, Bi. Akhirnya agak pagi kita jalan pulang sana. Itu aja sih ceritanya. Sebenarnya ada satu hal yang paling lucu dari cerita ini, tapi gue nggak mau ngomongin di sini karena durasinya nanti kepanjangan. Oh iya. Asik. Nanti kita di belakang aja. Itu pokoknya serem banget cerita ini. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Ini ngebawa kita ke tahun 2000-an ya, Bro Ayung ya. Kawan-kawan di rumah juga mungkin banyak yang mengalami dengan cerita masing-masing gitu ya. Tahun baru akuarium ini. Tahun baru akuarium. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah semuanya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Ya udah. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantesan cengar-cengir ya, Bi.